lagi ngarang ini orang ini sebenarnya, lagi ngarang gitu ya. Lagi membuat sebuah karangan gitu, cerita yang tidak benar. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini saya akan memberikan komentar terhadap pernyataan dari seorang mualaf yang baru ini. Dia adalah mantan misionaris, mantan guru sekolah minggu. Ya, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh misionaris ini. Di judul yang saya dapatkan dari video mereka, dia dipaksa untuk membenci agama Islam. Nah, karena itu kita perlu meluruskan dan mengklarifikasi hal-hal yang semacam ini. Kita dengarkan cerita dari misionaris ini. Saya itu ini ya, dari Kristennya jatuhnya misionaris lah gitu. Misionaris karena udah lama saya ngajar juga sekolah minggu misalnya gitu kan, anak-anak SD, anak-anak SMP. Dia menjadi seorang misionaris itu karena pernah mengajar guru sekolah atau mengajar sekolah minggu. Jadi pernah menjadi guru sekolah minggu. Karena itu dia menjadi misionaris. Kalau mungkin teman-teman yang paham ya tentang apa itu misionaris dan tugas kerjanya apa, maka ketika mendengarkan pernyataan dari orang ini pasti akan tertawa ya. Ya udahlah, itu memang gayanya mereka. Tapi ya perlu, mungkin banyak yang belum tahu, jadi perlu diberitahukan ya apa itu misionaris. Misionaris itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang pergi ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil. Itu misionaris ya. Tugasnya bermisi memberitakan Injil. Bisa juga di kota di mana dia tinggal, tapi lebih banyak kenal itu dia pergi ke tempat yang lain. Misalkan misionaris dari Belanda zaman dulu masuk ke Indonesia memberitakan Injil. Atau setelah perkembangan kekristenan di Indonesia luar biasa, maka misionaris di Indonesia memberitakan Injil di negara-negara yang lain. Atau bisa juga di kota-kota yang lain. Itu misionaris. Jadi dia bukan diam di gereja di tempat dia beribadah, tapi dia pergi memberitakan Injil, menjalankan amanat agung dari Tuhan. Nah, kemudian menjadi seorang misionaris itu bukan perkara yang gampang gitu loh. Dia pertama harus banyak menguasai tentang firman Tuhan. Jadi belajar Alkitab, sekolah Alkitab, ya kan, dia harus banyak belajar Alkitab, menguasai firman Tuhan. Kemudian banyak berdoa. Dia betul-betul hidupnya harus selaras dengan firman Tuhan. Sehingga ketika dia memberitakan Injil, dia mengerti dan banyak memahami. Bukan bermodalkan jadi guru sekolah minggu. Ada pendidikan khusus untuk menjalankan pelayanan misi. Bukan guru sekolah minggu ya di gereja doang gitu loh. Kerjaan dia ya melayani anak-anak. Jadi kita harus tahu membedakan ya apa itu misionaris dan apa itu guru sekolah minggu. Ya guru sekolah minggu tugasnya di gereja, yaitu mengajarkan anak-anak sekolah minggu pada waktu ibadah. Apakah guru sekolah minggu dan misionaris sama? Jelas jauh berbeda. Berbeda. Guru sekolah minggu ya guru sekolah minggu, misionaris ya misionaris. Jelas jauh berbeda. Kita dengarkan lanjutan cerita dari misionaris satu ini. Oke, terus saya mau ya udahlah mau S2 aja ke Chicago waktu itu. Belajar perbandingan agama gitu. Akhirnya saya disuruh belajar dulu di sini. Coba buka yang kitab-kitab Buddhis, Hindu gitu kan. Terus buka juga kitab Islam gitu. Akhirnya saya baca terjemahan gitu. Juga masuk ke basic, anak-anak kecil itu kan, terutama kan saya ngajar anak kecil SD, SMP. Selalu punya naturalnya masing-masing kan. Mereka selalu bilang, Tuhan itu di atas gitu kan. Terus kayak, Tuhan itu kuat ya gitu kan. Atau ya kayak mengarahkan Tuhan itu punya maha segalanya. Dan kayak pasti Tuhan itu bisa disimpulkan anak kecil aja tahu Tuhan itu satu gitu loh. Ada yang aneh dari cerita mualaf ini ya. Ada yang aneh. Yang pertama itu dia mengatakan dia disuruh sekolah S2. Ngambil S2 di Chicago, Amerika Serikat.
Tapi jurusannya adalah perbandingan agama. Yang pertama, persoalan kuliah teologi di Chicago itu belum pernah saya dengar kalau ada. Ya kan? Yang kedua, dia mengambil perbandingan agama. Pertanyaannya, ini orang ini pendeta atau bukan sebenarnya? Ini orang ini misionaris atau bukan gitu loh. Misionari disuruh gereja untuk sekolah pendeta, sekolah misionari atau apa? Kok ngambil jurusan perbandingan gitu loh. Belajar agama Buddhis, belajar agama Hindu, belajar agama Islam, belajar agama yang lain lah gitu, perbandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan anak-anak itu pintar. Ya kan? Dia cerita Tuhan di atas. Itu katanya anak-anak ngomong ya. Tuhan tinggal di atas. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu luar biasa. Lalu dia simpulkan anak-anak saja tahu kalau Tuhan itu satu. Jadi dari cerita dia bilang anak-anak ngomong bahwa Tuhan itu tinggal di atas, Tuhan itu besar, Tuhan itu maha luar biasa, lalu disimpulkan Tuhan itu satu, mereka aja tahu Tuhan itu satu. Jadi loncat-loncat, tidak berjalan pada pengertian yang benar gitu. Orang tuh bingung dengerin cerita dia tuh bingung. Ya, saya sendiri pusing gitu. Dia mau ngomong apa ini misionaris satu ini? Ngomongin ini tiba-tiba bilang Tuhan itu satu dan anak sekolah minggu aja tahu kalau Tuhan itu satu, ya kan? Nah, kita akan lanjutkan lagi lanjutan dari cerita yang tadi ini ya, yang mualaf ini. Dan Tuhan itu ya nggak bisa digambarkan misalnya gitu. Berbentuknya kan sangat besar gitu lah istilahnya. Naturalnya anak kecil gitu ya. Terus dia lahir dari mana, untuk apa? Dia pasti selalu nanya ke orang tuanya, gimana lahir saya gitu. Pasti dia selalu mempertanyakan itu gitu. Terus saya sebagai pengajarnya kan rata-rata ya sering nggak bisa jawab gitu kan. Atau memang karena di sekolah minggu ya ajarannya yang sebelumnya kan agak berbeda gitu. Kalau saya bilang kurang bisa masuk ke nalar yang benar lah gitu. Kalian percaya nggak sih sebetulnya dia ini seorang guru sekolah minggu atau misionari gitu? Percaya nggak kalian sebetulnya? Dari cara dia bicara. Anak-anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya kan kepada dia. Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dia nggak bisa jawab katanya. Saya sendiri nggak bisa jawab pertanyaan anak-anak itu. Maksudnya gini, kok ada anak-anak sekolah minggu lebih pintar dari gurunya? Ya kan gitu ya. Guru apa aja lah di SD, SMP, SMA, kok ada anak yang lebih pintar dari gurunya? Di bidangnya loh, di bidangnya gitu. Bidang dia sebagai guru sekolah minggu yang ngajar tentang Alkitab. Tapi kok anak-anak lebih pintar? Dia nggak bisa jawab. Lalu dia beralibi. Oh mungkin karena begini. Pelajaran dulu katanya berbeda dengan sekarang. Ya kan, kalau dulu itu nggak bisa masuk dalam nalar berpikir. Kalau sekarang sudah masuk dalam nalar berpikir. Makanya saya berpikir ini orang ini sebenarnya guru sekolah minggu, seorang misionari atau apa gitu loh. Kalau lihat dari cara berpikir. Ya kan kita bisa mengkajinya, bisa melihat begitu ya. Sebenarnya dia ini betul-betul pernah menjadi seorang Kristen yang mengajar guru sekolah minggu, mengajar anak-anak sekolah minggu, seorang misionari atau bukan? Ya kan? Karena dia nggak bisa jawab pertanyaan dari anak-anaknya sendiri. Nah, kita lanjutkan video dari mualaf yang satu ini, mantan misionaris. Saya lihat banyak persamaan sama Kristen gitu. Tapi gimana ya? Setelah saya masuk misalnya surat Maria gitu, seolah-olah di Islam ini lebih sempurna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak bolongnya di Kristen gitu. Kayak, kenapa Adam harus diturunkan di bumi gitu? Ya udahlah, patuh aja, penting gitu. Nggak seperti di doktrin, nggak ada jawaban pastinya. Sebenarnya di Islam tuh dijawab dengan benar gitu. Memang lagi ngarang ini orang ini sebenarnya, lagi ngarang gitu ya. Lagi membuat sebuah karangan gitu, cerita yang tidak benar. Kan pertanyaannya kenapa dia memutuskan untuk pindah ke Muslim. Dia mengatakan karena Alkitab itu tidak mampu menjawab pertanyaan. Sementara di Islam bisa menjawab pertanyaan begitu. Jadi misalkan kenapa Adam ada diciptakan? Ya udah pokoknya kamu percaya aja deh. Udah. Jadi dia mengatakan bahwa tidak dijelaskan di dalam
Alkitab tentang keberadaan Adam. Saya mau bilang begini teman-teman. Alkitab atau kitab suci yang paling jelas menceritakan sejarah-sejarah zaman dulu, mulai dari Adam, ya kan, sampai akhir perjanjian lama, atau sejarah-sejarah Adam, kemudian nabi-nabi, raja-raja dan sebagainya, itu Alkitab yang paling jelas menceritakan. Apalagi Adam, baca aja kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, Adam jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 4, itu menceritakan mulai dari Adam dan Hawa punya keturunannya lagi. Semua jelas diceritakan secara terang-benderang dan begitu panjang. Dia bilang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Pokoknya pendeta bilang kamu percaya aja katanya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan begitu. Ini orang ini sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Tapi memang kan kalau kita lihat metode mereka atau modus-modus operandi yang mereka biasa lakukan, mencoba untuk membuat seolah-olah ini mualaf ini seorang mantan pendeta, misionari, guru sekolah minggu, lalu membuat semacam sebuah cerita. Mereka pindah karena mereka tidak mengerti tentang itu. Padahal tidak belajar. Adam itu, pelajaran tentang Adam itu dan Hawa itu pelajaran yang paling gampang dan banyak jelas dicatat di dalam Alkitab. Bahkan tidak hanya dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian Keluaran, tapi sampai dalam perjanjian baru dikutip-kutip tentang peristiwa Adam. Itu apanya yang tidak dijelaskan. Ya, teman-teman bacalah di dalam Alkitab. Kejadian pasal 1 aja lah, ya kan? Awal dari Alkitab itu Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, baca. Itu jelas menceritakan tentang kisah Adam. Jadi kita gampang untuk menemukan semuanya itu. Tapi makanya saya mau sampaikan bahwa memang ini orang ini sebenarnya bukan seorang Kristen ya kalau buat saya gitu. Kita lanjutkan ceritanya yang terakhir ini. Saya udah coba-coba juga sholat gitu kan. Sholat sih apa gunanya sih gitu. Sementara di Kristen itu kan ibadah paling seminggu sekali. Terus di Islam sendiri itu sholat sampai 5 kali gitu kan. Terus saya memang nggak tahan pertamanya nyoba 5 kali sholat tuh. Kayak berat gitu ya, saya mikir-mikir lagi masuk Islam enggak ya, masuk dari situ kan. Tapi saya nyari hikmahnya aja. Sholat tuh mungkin membuat kita tetap berkomunikasi gitulah. Sementara kalau di Kristen kan udah ibadahnya seminggu sekali, terus pakai perantara, harus ada pastornya, harus ada ininya, harus ada kegiatannya dulu kan, baru baru bisa berhubungan dengan Tuhan misalnya gitu. Tapi kalau di Islam ya udah tinggal waktu azan aja berhubungan dengan Tuhan langsung gitu. Nggak perlu ada perantara siapa, si anu gitu. Gimana ya teman-teman? Menjelaskan kepada orang bodoh seperti ini kan ya. Tapi ya kita harus jelaskan. Dia bilang begini. Sebenarnya dia nggak mau pindah agama Islam. Kenapa? Karena di Islam itu diajarkan sholat 5 waktu. Sementara di Kristen hanya ibadah hari Minggu saja. Ya lebih enak dong yang 1 kali daripada 5 kali. Tapi dia ingin mencari hikmahnya di dalamnya. Lalu dia membandingkan, di Islam sholat 5 waktu ya tinggal sholat aja. Di Kristen udah 1 kali 1 minggu, cuman hari Minggu doang, itu pun pakai pengantara, pakai perantara katanya ya, yaitu pendeta. Memang terlihat jelas kalau dia seorang misionaris, dia seorang guru sekolah minggu, pasti dia paham dong tentang konsep ibadah di Kristen. Sekali lagi dan berkali-kali saya selalu sampaikan bahwa konsep ibadah di Kristen ada banyak. Yang pertama yang biasa kita jumpai itu ibadah hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu tergantung gerejanya. Ada yang hari Minggu 1 kali ibadah. Ada yang hari Minggu 2 kali ibadah. Bahkan ada yang hari Minggu gereja ada yang menerapkan sampai 5 kali ibadah dalam 1 kali hari Minggu. Jadi dari pagi sampai malam ganti-gantian. Karena banyak jemaat. Jadi ganti-gantian. Yang ini dulu baru nanti berikut lagi. Dalam hari Minggu. Belum ibadah-ibadah yang lain. Ibadah hari-hari biasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada ibadahnya. Jadi kalau bilang ibadah di gereja hanya 1 kali hari Minggu, itu yang umum. Yang di kalendernya setiap hari Minggu. Tapi di luar itu banyak. Kemudian yang kedua yang perlu dijelaskan tentang perantara. Pendeta itu bukan perantara.
Pendeta itu bukan pengantara, bukan perantara antara jemaat dengan Tuhan, bukan. Pendeta itu pemimpin gereja, pemimpin, dia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin, menjadi pemimpin bagi kelompok jemaat. Lalu dari pendeta itu ada gereja, lalu dibuatlah liturginya, liturgi ibadah. Atau dalam satu kali ibadah liturgi, doa pembukaan, kemudian ada pujian penyembahan, ada nyanyian-nyanyian, kemudian ada diisi dengan paduan suara mungkin, atau kor, atau apapun. Lalu ada khotbah, lalu ada pemberian persembahan, lalu doa tutup, ada pengumuman. Itu liturginya, diatur supaya tidak berantakan, diatur. Tapi itu bukan perantara, pendeta bukan perantara. Masa mantan misionaris tidak tahu? Pendeta itu bukan perantara, dia hanya pemimpin gereja. Ketika kita masuk dalam gereja, ada yang bertugas mimpin pujian, worship leader. Ada yang membantu di belakang, ya kan? Kalau gereja-gereja lain itu suka ada yang namanya backing vokal ya di belakang, singer dibilang gitu, pemain musik. Lalu kita masuk dalam suasana ibadah. Itu bukan perantara. Kita sebagai orang Kristen justru diberikan kebebasan, keleluasaan oleh Tuhan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Berhubungan langsung kapanpun, melalui doa kita, melalui kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Kita bebas berjumpa dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, datang kepada Tuhan dan Dia mendengarkan doa kita. Ya, memang liturginya beda dengan sholat. Memang berbeda. Caranya ya, liturginya berbeda. Gitu loh. Tapi kita langsung kepada Tuhan. Langsung kepada Yesus Kristus. Tidak ada perantara. Tidak ada. Langsung kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi buat saya kesimpulannya adalah, ya banyak sih kalau saya lihat di YouTube, mantan pendeta, mantan misionaris, mantan penginjil, mantan guru sekolah minggu, mantan aktivis gereja, pernah melayani dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari cara mereka berbicara, kita lihat dari kesaksian mereka, kita dengarkan semuanya, nggak sinkron, nggak cocok. Kenapa saya katakan gitu? Ya, kami di dalamnya di Kristen, jadi kami tahu kalau dia cerita tentang ini, kok nggak ada. Kalau dia cerita tentang itu, kok beda gitu. Kalau dia ngomongin tentang ini, kok nggak sama. Karena kami di dalam gitu. Jadi kami perlu untuk memberikan klarifikasi. Menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini tidak benar. Apa yang dikatakan oleh orang ini semuanya salah. Semuanya tidak sesuai dengan status dia sebagai seorang misionaris. Misionaris kok jadi misionaris karena guru sekolah minggu. Kan itu aneh gitu loh. Nah, ini membuka wawasan kita lebih luas lagi mengerti tentang apa yang ada di dalam dunia kekristenan. Saya berharap kita semua dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan video ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.